atas dugaan praktik kartel bunga pinjaman online atau pinjol melibatkan 97 perusahaan penyedia layanan vintage lending. Yang akan digelar tersebut menjadi ujian besar bagi masa depan regulasi ekonomi digital di Indonesia. Guys, welcome back to my channel. KPPU atau Komisi Pengawasan Persaingan Usaha lagi menyelidiki pinjaman online. Dari pinjaman online sepakat untuk bermain bunga ya. Mereka menaikkan bunganya. OJK memberlakukan bunga antara 0,3 sampai 0,4. Mereka beberapa perusahaan pinjol sepakat untuk menaikkan bunga menjadi 0,8. Bagaimana kronologis kejadiannya? Kita simak videonya. Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU akan menggelar sidang besar atas dugaan praktik kartel bunga pinjaman online atau pinjol melibatkan 97 perusahaan penyedia layanan vintage lending. Ketua KPPU Aru Armando menyebut sidang yang dijadwalkan berlangsung bulan depan. Pengalaman jumlah ini merupakan rekor sepanjang sejarah KPPU yang menemukan indikasi adanya kesepakatan kolektif penetapan bunga pinjaman di angka 0,8% per hari. Praktik tersebut dinilai tidak mencerminkan mekanisme pasar dan berpotensi melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. KPPU mengantongi bukti kuat berupa notula rapat dan dokumen kesepakatan yang ditandatangani 97 perusahaan anggota Asosiasi Vintage Pendanaan Bersama Indonesia atau AFPI. Sebut menunjukkan bahwa para pelaku usaha tak hanya menetapkan batas atas bunga, tetapi juga menyamaratakan penerapannya di angka maksimal yang sama. Ketua AFPI, Enjik Jafar, membantah tuduhan kartel. Ia menyatakan bahwa batas bunga 0,8% per hari adalah hasil koordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK sebagai upaya perlindungan konsumen, bukan kesepakatan harga seragam. Menurutnya, angka tersebut hanya berfungsi sebagai batas etis dan tidak semua platform menerapkannya. Pihak OJK Hendrikus Pasagi, mantan pejabat pengawas vintage, mengakui bahwa pihaknya memang meminta AFPI menerapkan batas bunga maksimal pada fase awal industri, bahkan melebihi 2% per hari. Meski begitu, KPPU tetap menilai adanya dugaan price fixing atau pengaturan harga secara bersama-sama. Menyebut praktik ini sebagai bentuk public cartel karena terjadi atas dasar kebijakan pemerintah tanpa peraturan hukum yang memadai. OJK seharusnya sejak awal mengatur bunga pinjol dengan pendekatan regulasi ketat. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI mendesak KPPU menuntaskan kasus ini demi perlindungan konsumen. Yang akan digelar tersebut menjadi ujian besar bagi masa depan regulasi ekonomi digital di Indonesia. Itu yang kita lihat dalam video tadi. Seharusnya OJK dan AFPI ini sebagai lembaga pemerintahan, ini mereka bertugas untuk mengawasi jalannya perusahaan pinjaman online ya. Kenapa dalam wewenang ini mereka membiarkan nyamain perusahaan-perusahaan pinjol ini untuk sepakat menaikkan bunganya menjadi 8%. Ini kan sangat memberatkan kalian semua. Di sini kalau bahasa agamisnya, saya sebagai pendakwa, saya ini memberikan satu edukasi agar kalian ini tercerahkan. JK atau AFPI ini kan sebagai lembaga, tugasnya adalah mengadvokasi atau membela yang bermasalah ya, untuk mendapatkan hak-haknya ya. Seperti kalian kalau disebar data atau kalian ditelepon keluar dari kontak darurat, ini kan kalian punya hak untuk perlindungan konsumen ya. Kalian berhak mengajukan hak kalian ya. Tugas KPPU sebagai badan pemerintah di sini bertugas untuk membangun sebuah aturan dan melegislasinya ya. KPPU sebagai badan pemerintah berhak melakukan pengawasan atau audit ya. Ini bisa dinamakan kartel pinjol. Apa bisa dinamakan kartel pinjol? Bukan mafia, Bang. Mafia itu adalah segelintir orang yang mengedepankan negosiasi. Tapi kalau kartel itu organisasi atau institusi atau perusahaan yang bertujuan untuk monopoli sebuah pasar ya.
menurut harga mereka. Dan mereka umumnya mengambil jalan pintas, bukan negosiasi lagi tapi jalan pintas. Ini kan sangat merugikan kalian ya. Sebagai konsumen atau kita sebagai nasabah, kita mendukung penuh apa yang dilakukan KPPU ya. Karena dengan adanya pinjol ini, banyak dari kita atau dari orang-orang sekeliling kalian yang terjerat, bahkan permasalahan sosial ini timbul seperti perceraian, ributan, kriminal, bahkan sampai kehilangan nyawa. Di pinjol ini menurut saya harus ditindak tegas ya, karena mental anak bangsa ini rusak dengan adanya judol dan pinjol. Sekian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan video ini memberikan satu pengetahuan baru dalam pinjaman online ini, sehingga kita bisa menggunakan hak prerogatif kita untuk sebaik-baiknya. Saya Pablo, thank you for watching, see you next video, salam lumer.